Berikut adalah panduan penggunaan layanan kenaikan pangkat di SIASN. Langkah pertama adalah melakukan login, dengan memasukkan username dan password akun MySAPK. Untuk melakukan input usul kenaikan pangkat dari sisi instansi, sebagai operator, dapat dilakukan dengan mengklik menu kenaikan pangkat sebagai operator. Kemudian input usul kenaikan pangkat. Pada langkah pertama, pilih jenis prosedur. Kemudian pilih jenis kenaikan pangkat. Terdapat 9 jenis kenaikan pangkat yang dapat dipilih, yaitu kenaikan pangkat reguler, struktural, jabatan fungsional tertentu, memperoleh ijazah atau penyesuaian ijazah, prestasi luar biasa, sedang melaksanakan tugas belajar, selesai melaksanakan tugas belajar, penemuan baru, dan jabatan hakim atau panitera. Kemudian pilih jenis jabatan. Lalu klik submit. Pada langkah kedua, masukkan NIP kemudian cari pegawai, maka profil pegawai akan muncul. Kemudian klik berikutnya. Pada langkah ketiga, mengisi pada tab Edit Data 1. Apabila sudah benar maka klik simpan. Kemudian mengisi pada tab Edit Data 2. Pada kolom NIP, diisi dengan NIP atasan. Lalu klik cari, maka data dari atasan akan otomatis terisi. Jika sudah terisi, lalu klik simpan. Kemudian pada tab unggah dokumen, lakukan unggah dokumen yang diperlukan. Klik preview untuk melihat dokumen yang telah terunggah. Kemudian klik berikutnya. Kemudian langkah terakhir adalah simpan berkas. Pilih pejabat approval. Kemudian klik simpan berkas. Usulan yang telah terinput dapat dilihat pada menu inbox usul kenaikan pangkat. Untuk melakukan edit usulan, klik edit pada usulan yang diinginkan. Lakukan edit data sesuai yang diinginkan seperti langkah-langkah sebelumnya. Kemudian untuk sebagai approval, dapat melakukan approval pada menu taken usul. Usulan yang telah terinput dapat dilakukan persetujuan maupun penolakan. Kemudian untuk sisi BKN, langkah pertama adalah melakukan login, dengan memasukkan username dan password akun MySAPK. Setelah login, maka akan ditampilkan halaman dashboard. Usulan yang telah diusulkan dari sisi instansi, maka akan masuk pada menu validasi usulan kenaikan pangkat. Klik validasi pada usulan yang diinginkan untuk melakukan validasi. Kemudian cek kembali dokumen dan juga data dari usulan. Jika ingin menyetujui, klik setujui. Kemudian mengisi nomor surat dengan mengklik ikon di samping, maka akan terisi otomatis. Kemudian mengisi tanggal surat. Kemudian memilih pejabat untuk paraf dan tanda tangan. Klik buat pertek untuk membuat dokumen pertek.
Jika sudah sesuai, klik kirim usulan. Jika ingin menolak, klik tolak. Pilih alasan pembatalan. Kemudian isi keterangan tambahan. Kemudian klik kirim. Setelah dilakukan validasi, maka dilakukan paraf per tag di menu paraf per tag. Pemaraf bisa melakukan paraf lebih dari satu usulan. Sebelum melakukan paraf, dapat dilakukan pengecekan data dengan mengklik detail. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian bisa dilakukan tolak dan setujui. Jika akan menyetujui, klik setujui. Kemudian masukkan passphrase atau kode yang digunakan dalam digital signature. Kemudian klik kirim. Usulan yang telah dilakukan paraf per tag bisa dilihat pada menu monitoring paraf per tag. Setelah dilakukan paraf, proses selanjutnya adalah penanda tanganan di menu tanda tangan per tag. Proses ini sama dengan proses paraf per tag. Untuk pembuatan SK kolektif dapat dilakukan di menu pembuatan SK kolektif. Kemudian pilih usulan. Lalu klik berikutnya. Masukkan data sesuai form. Kemudian klik Generate SK untuk membuat dokumen SK. Kemudian klik berikutnya. Kemudian pilih pejabat pemaraf dan penanda tangan ketikan. Kemudian klik Submit. Kemudian klik berikutnya. Kemudian klik Kirim. Selanjutnya adalah paraf SK kolektif. Pilih SK yang akan dilakukan paraf. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian klik setujui untuk menyetujui. Kemudian masukkan passphrase, lalu kirim. Selanjutnya adalah tanda tangan SK kolektif. Pilih SK yang akan dilakukan tanda tangan. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian klik kirim. Kemudian masukkan passphrase, lalu kirim. Kemudian untuk melihat progres, klik menu monitoring progress. Kemudian untuk mengunduh data KP, dapat dilakukan di halaman beranda. Kemudian unduh data KP, kemudian cari data KP yang diinginkan. Kemudian klik unduh data.